Perhimpunan Dokter Spesialis THT Bedah Kepalauan Leher Indonesia Cabang Kalselteng mengajak warga untuk menjaga alat pendengaran mereka supaya berfungsi dengan baik. Salah satunya memberikan sosialisasi pada Perhimpunan Supir Klotok Wisata Patung Bekantan, Siring Pire Tendean Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Minggu 5 Maret 2023. Sehingga melalui sosialisasi ini akan menumbuhkan kesadaran bagi warga akan pentingnya menjaga alat pendengaran. Perhimpunan Dokter Spesialis THT Bedah Kepalauan Leher Indonesia Cabang Kalselteng mengajak warga untuk menjaga alat pendengaran mereka supaya berfungsi dengan baik. Salah satunya memberikan sosialisasi pada Perhimpunan Supir Klotok Wisata Patung Bekantan, Siring Pire Tendean Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Minggu 5 Maret 2023. Ketua Penanggulangan Gangguan Pendengaran Wan Ketulian Kalimantan Selatan, Dr. Ahmad Ropi SPTHT BKL, Wetakuni Prima TV sangat menyambut baik adanya kegiatan sosialisasi ini. Sehingga melalui sosialisasi ini akan menumbuhkan kesadaran bagi warga akan pentingnya menjaga alat pendengaran. Bahwa ada 5 macam yang dapat menurunkan pendengaran. 1, infeksi, ya bisa. Kedua, kotoran telinga. Yang ketiga itu gangguan tuli kongenital, tuli dari bayi. Dan kelima ini adalah gangguan bising. Nah, gangguan bising ini pada prinsipnya itu bisa kita cegah. Lanjut ya. Gangguan bising itu bisa kita cegah tapi tidak bisa kita obati. Apa aja? Siapa yang tahu apa aja yang kada boleh? Jadi kita memang harus mencegah. Makanya di perusahaan besar itu ada namanya hearing konservasi. Jadi sebelum dia terkena itu dia harus dicegah. Nah, apalagi klotok ini, klotoknya harapan kita adalah orang-orang yang bawah yang tidak mungkin banyak yang tidak ngerti dengan kesehatan. Ya kan? Tadi saya tes itu intensitas bunyinya itu sekitar hampir antara 88 sampai 92. Apa tuh MBG itu? Bunyinya mesin itu. Maksudnya ukurannya sedangkan yang paling boleh itu maksimal nyaring itu sampai 85 aja. Jadi otomatis kalau dia itu sensitif, kemudian secara 5 tahun dia menjalankan ini terus bunyinya tetap seperti itu berapa jam, nanti kemungkinan besarnya terjadi gangguan pendengar. Itu yang harus kita cegah. Dr. Nang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ini menyatakan salah satu cara untuk mencegah pendengaran dari kebisingan adalah menggunakan earplug atau sumbat telinga yang berfungsi mengurangi kebisingan hingga 30 desibel. Dr. Ahmad Ropi menghimbau supir klotok ini untuk selalu mengontrol alat pendengarannya atau telinga ke rumah sakit. Kemudian kedua, kalau bisa dia mengontrolkan kalau ada apa-apa dari pendengarannya dia. Karena pendengaran ini penting, Pak. Karena pendengaran ini adalah indera yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia. Ya, jadi kalau kita indera ini kita cegah seperti mata dan telinga, maka di Al-Quran sendiri kan Anda telinga pasti ada penglihatan kan gitu. Telinga dulu baru penglihatan kan. Kalau itu kurang, itu kita bahkan menyebabkan jadi penurunan pendengaran. Kalau anak kita kurang, susah dia cari kerja yang lain. Ya. Walaupun kita ada gangguan sensitivitas juga, kepekaan dia. Iya, betul. Nggak semua orang juga langsung dengar, nggak semua. Tapi kalau dia, dari teori disebutkan kalau dia lebih dari 5 tahun, ya kemudian dia itu selama 85 dB 5 tahun, maka dia akan terjadi sedikit penurunan pendengaran. Jadi agak penurunan aja Pak? Iya, penurunan pendengaran. Bukan tuli loh ya, terjadi penurunan pendengaran. Tapi kemungkinan akan terjadi tuli itu adalah Pak? Ya akhirnya Pak. Karena tuli itu ada derajatnya. Oh, iya. Ada derajat ringan, sedang, berat. Makanya kita dia suruh kontrol pada apa-apa.